Voli Mania, halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Gimana kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia dan juga khususnya para penggemar Surabaya Samator? Gimana sudah siap menyaksikan pertandingan demi pertandingan yang akan dijalani oleh Surabaya Samator di putaran kedua Proliga 2025 atau belum? Setelah kemarin Surabaya Samator mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di putaran pertama, saat ini Surabaya Samator sudah bersiap untuk menjalani pertandingan demi pertandingan, laga demi laga di putaran kedua Proliga 2025. Nah, jadwal terdekat yang akan dijalani oleh salah satu tim langganan juara Proliga itu adalah ketika mereka menghadapi Garuda Jaya di seri 1 putaran kedua yang diselenggarakan di Bandung. Jadi Surabaya Samator akan menghadapi Garuda Jaya pada hari Minggu besok, dan ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat besar bagi Surabaya Samator untuk menebalkan atau untuk memperbesar peluang mereka untuk lolos ke Final Four Proliga 2025. Karena apa, kita ketahui bahwa kekuatan Surabaya Samator dengan Garuda Jaya itu memang cukup timpang, meskipun di pertandingan pertama lalu saat itu Surabaya Samator harus dipaksa susah payah untuk mengalahkan Garuda Jaya. Ketika itu Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan hanya menang dengan skor 3-2. Tapi saat itu memang skor atau pertandingan yang sangat sengit itu cukup dimaklumi karena itu merupakan pertandingan pertama Surabaya Samator di Proliga 2025. Selain itu juga Surabaya Samator itu sudah absen dari Proliga 2024. Nah, saat ini seperti yang kita ketahui bahwa Surabaya Samator menunjukkan progres yang sangat signifikan. Permainan dari Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan itu juga cukup improve atau mereka menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Nah, ini sudah ada isu yang cukup panas, cukup hot dari Surabaya Samator mengenai pemain asing mereka, yaitu Yaisel Punales. Kita ketahui bahwa Yaisel Punales itu merupakan satu dari 2 pemain asing yang dikontrak oleh Surabaya Samator untuk bertanding di Proliga 2025 ini. Pemain asing lainnya itu adalah Livanta Buada yang berposisi sebagai setter. Nah, isu mengenai Yaisel Punales sendiri itu berembus sangat kencang karena dirinya itu dikabarkan tidak lagi digunakan oleh Surabaya Samator untuk menghadapi putaran kedua Proliga 2025. Nah, kalau teman-teman semua, para volimania, khususnya para fans Surabaya Samator jeli, ternyata foto-foto atau video dari Yaisel Punales itu tidak dimasukkan ke dalam konten yang diupload di akun Instagram resmi Surabaya Samator. Jadi kita ketahui bahwa Surabaya Samator itu terus mengupload atau mengunggah konten-konten baik foto maupun video menjelang mereka bertanding atau saat mereka latihan menghadapi Proliga 2025. Nah, dari 2 unggahan atau 2 uploadan terakhir ternyata tidak ada konten mengenai Yaisel Punales di akun Instagram resmi Surabaya Samator. Sedangkan pemain lainnya itu dimasukkan ke dalam konten yang diupload atau diunggah di akun resmi Surabaya Samator. Bahkan pemain asing yaitu Livanta Buada itu juga dimasukkan ke dalam foto maupun video yang kontennya itu juga diupload di akun Instagram resmi klub langganan juara Proliga itu. Nah, kita akan bedah satu persatu. Jadi dari sisi video memang Surabaya Samator itu sempat mengunggah atau sempat mengupload video berisi perjalanan mereka dari Surabaya menuju Bandung untuk menghadapi atau untuk menjalani pertandingan di seri pertama putaran kedua Proliga 2025. Kalau teman-teman jeli, saat itu memang para pemain Surabaya Samator lainnya itu memang di syuting atau bahkan wajah mereka itu nongol di konten yang diupload di Instagram Surabaya Samator. Selain itu juga Livanta Buada itu juga disyuting ketika dirinya itu menempuh perjalanan dan juga ketika dirinya itu tiba di Bandung dari Surabaya. Meskipun demikian ternyata tidak ada konten mengenai Yaisel Punales yang merupakan outset hitter Surabaya Samator di putaran pertama Proliga 2025 ini. Selain dari sisi video juga Yaisel Punales itu wajahnya itu juga tidak ditampilkan di dalam foto yang diupload di akun Instagram resmi Surabaya Samator kemarin. Jadi kemarin Surabaya Samator itu mengupload konten atau video deretan foto yang menunjukkan para pemain Surabaya Samator itu sedang melakukan latihan untuk menyambut pertandingan menghadapi Garuda Jaya di Bandung. Nah, para pemain Surabaya Samator itu ternyata wajahnya dimasukkan ke dalam deretan foto atau kolase dari konten yang diunggah di akun Instagram resmi Surabaya Samator.
Sekali lagi, Livanta Buada itu wajahnya juga ditampilkan oleh admin di akun Instagram resmi Surabaya Samator, tapi tidak demikian dengan Yesel Punales yang merupakan pemain asing Surabaya Samator. Nah, hal itu menimbulkan gosip tersendiri di tengah para volley-mania, khususnya para penggemar Surabaya Samator mengenai masa depan Yesel Punales. Ada rumor yang menyebutkan bahwa Yesel Punales itu sudah dipecat oleh manajemen Surabaya Samator, dan Surabaya Samator kemungkinan akan menggunakan satu pemain asing yaitu Livanta Buada di Bandung besok. Nah, selain itu juga ada anggapan lainnya bahwa Yesel Punales itu dianggap layak atau pantas untuk diberhentikan oleh Surabaya Samator karena pemain voli asal Kuba itu ternyata tidak menunjukkan permainan yang istimewa atau yang luar biasa bagi Surabaya Samator sepanjang putaran pertama Proliga 2025 lalu. Nah, saat itu memang Yesel Punales itu dianggap hanya mengandalkan power saja, tapi dirinya itu dianggap kurang cerdik ketika melepaskan serangan atau melepaskan spike ke area pertahanan lawan. Nah, selain itu kalau kita bicara dari sisi poin yang didapatkan oleh Yesel Punales, dirinya itu juga masih kalah dibandingkan dua pemain lokal Surabaya Samator yaitu Rama Faza Fauzan dan juga Hayun Muhammad. Rama Faza Fauzan sendiri merupakan opposite hitter andalan Surabaya Samator dan saat ini Rama Faza Fauzan itu masih kokoh di puncak daftar top skor sementara Proliga 2025. Sementara itu Hayun Muhammad juga berada di daftar top skor sementara Proliga 2025 dan perolehan poin yang dimiliki oleh Hayun Muhammad itu juga lebih banyak dibandingkan Yesel Punales. Padahal kita ketahui bahwa Hayun Muhammad dan juga Yesel Punales itu sama-sama berposisi sebagai outset hitter dan mereka menjadi andalan bagi Surabaya Samator di putaran pertama Proliga 2025 lalu. Kalau kita bicara mengenai Yesel Punales sendiri, saat ini dirinya itu berada di posisi ke-8 daftar top skor sementara Proliga 2025 dan banyak volley-mania khususnya para fan atau para penggemar Surabaya Samator yang menganggap bahwa perolehan poin yang didapatkan oleh Yesel Punales itu masih jauh dari kemampuan terbaiknya, bahkan banyak yang menganggap bahwa kemampuan bermain Yesel Punales itu masih berada di bawah pemain lokal. Nah, meskipun demikian, sampai saat ini belum ada klarifikasi atau pengumuman atau informasi resmi dari manajemen Surabaya Samator mengenai masa depan Yesel Punales. Meskipun demikian, Yesel Punales itu sempat memposting konten di akun Instagram story pribadinya yang mana dirinya itu memakai kaos Surabaya Samator ketika itu dirinya itu sedang berada di gym. Nah, kaos yang dipakai oleh Yesel Punales itu merupakan jersey Surabaya Samator yang warnanya adalah putih. Kalau ternyata manajemen Surabaya Samator itu benar-benar menghentikan kerjasama dengan Yesel Punales, tentu saja Surabaya Samator itu hanya akan mengandalkan beberapa pemain outside hitter lokal seperti Hayun Muhammad, kemudian juga Dean Hasmal, kemudian juga ada Fahri Sidik. Selain itu juga masih ada outside hitter lainnya seperti Yoga Prasetya, Krishna, dan juga I Ketut Yudi. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai rumor yang menyebutkan bahwa manajemen Surabaya Samator memecat Yesel Punales? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Surabaya Samator mendapatkan hasil terbaik di Proliga 2025 ini. Jangan lupa doakan Timnas Voli Indonesia berprestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.